SK itu harus sudah dicabut. Karena itu SK konflik yang menjadikan persepsi publik itu ada dualisme kepemimpinan di PBNU. Itu harus dicabut secara tegas. Berarti kan kemarin harusnya ini sudah hari keempat, atau minimal dinyatakan tidak berlaku. Tapi harus secara administratif, bukan secara lisan. Kenapa? Karena SK itu kan produk manusia, bukan wahyu, dan kapan saja bisa dibatalkan. Kalau lewat 3 hari, ya masih kita maklumin lah. Namun pasti akan menimbulkan sebuah pertanyaan publik. Tapi masih batas wajar, bisa dimaklumin lah. H+4, H+5, H+6, ya, atau H+7 lah maksimal. Mungkin karena ada kesibukan, kemarin baru dari Surabaya, kemudian ada pertemuan silaturahim di rumahnya Rois Am, dan seterusnya. Mungkin karena waktu belum ada dan sibuk, kepotong hari Minggu juga, ya oke lah, maklum. Tapi nanti kalau udah lewat 7 hari, itu mulai janggal. Hari ini masih wajar publik mempertanyakan, sah-sah saja. Nah, apalagi sudah lewat 14 hari. Nah, ini sudah jelas bahwasannya sudah janggal, ya. Kemudian sudah bisa dibaca bahwa islah di Lirboyo itu ya bukan islah. Itu hanya sebuah penangguhan konflik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya, sahabat Charlie dimanapun berada. Kita dalam episode kali ini kita akan membahas terkait permasalahan yang sebenarnya sudah bisa kita analisa, sudah bisa kelihatan secara mapan di publik, namun butuh beberapa analisis yang lebih dalam lagi. Terlebih pasca islah ini banyak yang dilakukan koordinasi antara Rois Am dan Ketua Umum gitu ya. Namun untuk membahas itu, saya ingin memulai dengan satu pertanyaan yang sederhana tapi menentukan segalanya. Nah, apakah sebuah konflik benar-benar selesai hanya karena disebut tanda kutip, tanda kurung ya, islah ya. Atau jangan-jangan islah itu hanya bahasa halus untuk menunda atau menahan ledakan konflik-konflik berikutnya ya, yang sebenarnya konflik itu masih ada. Nah, hari ini yang kita bahas ini bukan hanya sekedar gosip ataupun asumsi, tapi kita akan mencoba untuk menganalisis sejauh mana permasalahan ini pasca islah, ya, apakah betul-betul selesai, tuntas, atau sebenarnya menyisakan permasalahan yang belum betul-betul clear ataupun belum betul-betul diselesaikan oleh pihak PBNU. Dan kita akan bagi dalam 3 trilogi episode, ya, dalam membahas hal ini. Nanti kita akan bahas juga di lusa atau besok ya, terkait apa yang akan saya sampaikan hari ini. Nah, yang kita bahas ini adalah sebuah organisasi, ya, administrasi dan kejujuran secara struktural. Nah, karena NU bukan organisasi kecil, bukan sebuah administratif yang simple, sederhana gitu ya. Tapi NU adalah sebuah organisasi besar yang mempunyai ADART dan sejarah yang panjang sejak 1926. Dan di organisasi seperti NU, konflik itu tidak selesai hanya dengan senyum, berpelukan, dan foto bersama untuk memberikan sebuah informasi ke publik ya. Namun pasti publik di balik islah pasti bertanya-tanya. Ya. Nah, saya menjelaskan dulu seperti apa islah itu dalam sebuah organisasi gitu ya. Islah sering dipahami itu secara moral,
ya, sudah saling memaafkan, ya, sudah saling berpelukan, kemudian sudah berfoto, ya, saling janji tidak akan ribut lagi, atau nanti ada pertemuan lagi gitu ya, nanti ada tindak lanjut lagi, dan seterusnya lah. Itu adalah islah personal. Nah, tapi NU itu kan bukan hubungan personal masalahnya. NU ini adalah organisasi hukum. Nah, di dalam organisasi itu ada sebuah keputusan, kemudian ada surat, kemudian ada SK, dan ada implikasi hukum yang ada di internal. Maka islah dalam organisasi harus punya bentuk administratif. Ya. Kenapa? Kalau enggak, ya, maka islah itu bisa disebut islah yang kosong, tanpa arti, tanpa makna, hanya untuk meredam tekanan publik, hanya untuk meredam pertanyaan publik, hanya untuk meredam persepsi publik. Publik hari ini di zaman digital, zaman teknologi maju itu sudah cerdas. Tidak butuh sebuah pencitraan yang hanya diperlihatkan, dipertontonkan di sosial media. Nah, posisi SK di dalam konflik organisasi ini, kalau kita mau jujur kita untuk menjawabnya gitu ya, konflik di PBNU ini tidak muncul dari udara. Konflik muncul karena keputusan yang bersifatnya administratif. Dan simbol konflik yang paling konkret itu adalah SK. Nah, selama SK itu masih berlaku, ya, masih tersimpan dan masih tidak dicabut, artinya masih hidup hari ini, gitu kan? Artinya apa? Secara organisasi konflik ini masih tetap ada dan masih hidup. Dan sifat islah kemarin itu hanya menunda sebuah konflik. Ini sekali lagi saya katakan bukan sebuah opini. Ini adalah logika organisasi dasar. Gitu ya. Nah, sesuai yang saya sampaikan, sebenarnya bagaimana sih kalau kita bicara standar normal SK itu dicabut gitu ya. Lebih detailnya yang saya jelaskan yang tadi saya awal bisa sampaikan. Kalau kita mau pakai standar profesional, bukan standar sebuah pembelaan diri gitu ya. Dan bagaimana ciri-ciri organisasi itu sehat yang ada di tubuh PBNU hari ini gitu ya. Ketika kita bicara hari H, islah yang disepakati, itu kan ada sebuah notulensi. Ada sebuah kesepakatan antara Suriah dengan Tanfiziyah yang disaksikan oleh Mustasyar PBNU yang dilakukan tanggal 25 Desember di Lirboyo. Saksinya banyak gitu loh. Nah, kemudian H+1 atau H+1 sampai H+3 ini maksimal batas toleransi kalau kita mau bersifat normatif dan profesional gitu ya. SK itu harus sudah dicabut. Karena itu SK konflik yang menjadikan persepsi publik itu ada dualisme kepemimpinan di PBNU. Itu harus dicabut secara tegas. Berarti kan kemarin harusnya. Ini sudah hari keempat. Atau minimal dinyatakan tidak berlaku. Ya. Tapi harus secara administratif. Bukan secara lisan. Kenapa? Karena SK itu kan produk manusia. Bukan wahyu dan kapan saja bisa dibatalkan. Kalau lewat 3 hari, ya masih kita maklumin lah. Namun pasti akan menimbulkan sebuah pertanyaan publik. Tapi masih batas wajar bisa dimaklumin lah. H+4, H+5, H+6, ya atau H+7 lah maksimal. Mungkin karena ada kesibukan, kemarin baru dari Surabaya, kemudian ada pertemuan silaturahim di rumahnya Rois Am, dan seterusnya. Mungkin karena waktu belum ada dan sibuk, kepotong hari Minggu juga, ya oke lah maklum. Tapi nanti kalau udah lewat 7 hari, itu mulai janggal. Hari ini masih wajar publik mempertanyakan.
sah-sah saja. Nah, apalagi sudah lewat 14 hari. Nah, ini sudah jelas bahwasannya sudah janggal, ya. Kemudian sudah bisa dibaca bahwa islah di Lirboyo itu ya bukan islah. Itu hanya sebuah penangguhan konflik atau penundaan konflik. Nah, jika SK tidak dicabut, artinya apa? Nah, secara kemungkinan saya sampaikan ya ada 3 kemungkinan lah yang bisa terjadi ketika SK tidak dicabut gitu ya. Yang pertama, islah itu belum final. Artinya kesepakatan masih lisan. Kemudian belum diformalkan, ya, belum dipublikasikan secara resmi dari Rois Am gitu kan. Nah, yang kedua, islah hanya sebuah simbolik. Dipakai untuk meredam tekanan publik. Menenangkan basis, kemudian ya mungkin mengulur waktu sampai menjelang muktamar dipercepat. Dan yang ketiga, SK sengaja ditahan. Sebagai apa? Alat kendali. Ya. Sebagai media atau sebagai kartu tekan, saling menekan. Dan juga senjata politik jelang momentum besar. Namun tidak ada kemungkinan keempat. Dan ini bukan tuduhan, ini adalah analisa struktural. Nah, bagaimana jika SK itu nggak dicabut, kemudian tidak ada ketegasan dari Rois Am, tidak ada klarifikasi atau press release lah, dampak secara psikologis dan sosial di akar rumput bagaimana? Kalau kita turun ke akar rumput, apa yang dirasakan warga NU itu jelas, bingung, curiga, lelah, blunder PBNU, dan tidak percaya elit. Karena publik itu melihat katanya islah, kok suratnya nggak ada. Maksudnya surat pemecatannya kok nggak ada. Katanya islah, kok SK-nya masih ada. SK pemakzulan, kemudian SK sudah tidak berlaku menjadi ketua umum Gus Yahya, dan SK rapat pleno yang menghadirkan Kiai Haji Sultan Mustafa sebagai PJ Ketum. Itu kok nggak dicabut, dan itu masih ada. Nah, di saat kepercayaan runtuh, yang rusak itu kan bukan hanya NU secara kultural, ya, action. Dan saat kepercayaan itu runtuh, yang rusak bukan hanya struktur, tapi marwah organisasi. Nah, sebenarnya kalau kita baca hari ini, islah tanpa SK, islah tanpa mencabut SK yang sebelumnya yang menjadi produk hukum PBNU, itulah bom waktu menuju muktamar. Sudah kita bahas kemarin. Kalau kita jujur dan mau kita berpikir dewasa gitu ya, dalam sejarah NU, konflik yang tidak tuntas selalu meledak di lebih besar, biasanya menjelang muktamar. Jika hari ini SK tidak dicabut secara resmi, maka konflik itu artinya hanya tidur, bukan mati. Dan konflik yang tidur itu biasanya bangun dengan kemarahan yang berlipat. Ini yang kita takutkan menjadi sebuah bom waktu menjelang muktamar. Dan kalau kita bicara etika kepemimpinan dan legitimasi moral, jelas pemimpin itu yang diuji bukan saat tepuk tangan, sebuah apresiasi, tapi saat berani untuk menutup konflik itu secara tuntas. Karena kepemimpinan itu bukan soal citra, framing, ataupun narasi media lah, tapi soal keberanian administratif. Jadi intinya yang mau saya sampaikan sebagai kalimat kunci yang perlu teman-teman garis bawahi, dan untuk sebagai pengingat publik ya, dengan satu kalimat yang saya sampaikan, bahwa islah tanpa pencabutan SK itu bukan sebuah penyelesaian konflik, melainkan penundaan konflik. Dan NU terlalu besar, terlalu mulia, terlalu berharga untuk dipermainkan oleh konflik yang tidak dibereskan. Ini jadi masalah. Kritik yang saya sampaikan itu bukan sebuah kebencian. Ini sebagai cinta yang jujur terhadap NU. Saya warga NU biasa, tapi saya punya kepedulian yang besar, kecintaan saya terhadap NU.
Karena organisasi besar tidak runtuh oleh musuh, tapi oleh ketidakberanian menyelesaikan masalah dari dalam. Wallahu alam. Ya, jadi ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman sekalian. Dan akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.